Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa? Puji Tuhan, luar biasa sehat, positif, semangat, sempurna. Cie cie cie. Marilah kita belajar bersama Pak Tommy. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, mari kita lanjutkan. Pembelajaran kita kali ini, kita masuk pada tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, dengan pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat 1. Mengetahui sifat benda gas. Lalu yang kedua, mengetahui alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat dan cara membaca timbangan kue. Lalu yang ketiga, mengamati dan mengelompokkan wujud benda di sekitar kita. Yang keempat, kita dapat memahami hubungan kilogram, ons, dan gram. Lalu yang terakhir yaitu kita dapat memahami hidup sederhana. Oke, sudah siap? Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita buka buku paket halaman 94, yaitu mengenal benda gas lebih dekat. Nah, benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Nah, udara ini termasuk benda gas. Benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa, benda semakin besar pula beratnya. Begitu ya. Lalu berikutnya, bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya bisa dirasakan. Benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Kemudian, sifat benda gas mengisi seluruh ruangan. Bentuknya mengikuti wadahnya. Lalu menekan ke segala arah dan tidak dapat digenggam. Kemudian, manfaat benda gas adalah angin untuk mengeringkan benda. Lalu oksigen untuk bernafas ya. Nah, dengan sifat gas tersebut sebetulnya hampir mirip dengan air ya. Seperti itu. Hanya ada beberapa yang berbeda. Sampai di sini jelas? Oke, kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi. Lalu kita masuk pada alat-alat yang dapat dipergunakan untuk menimbang berat. Di situ ada timbangan beras ya. Timbangan beras tentunya untuk menimbang berat beras ya atau volume beras. Lalu ada timbangan badan yang fungsinya khusus untuk menimbang badan. Lalu ada timbangan kue. Timbangan kue ini biasanya dipakai untuk menimbang berat bahan-bahan kue. Nah, lalu ada timbangan gantung. Biasanya dipergunakan untuk menimbang bayi ya. Lalu buah, kalau di pasar ada yang masih memakai timbangan gantung seperti itu. Lalu ada timbangan warung ya. Kalau zaman Bapak dulu bilang timbangan cap ayam ya, ujungnya seperti ayam seperti itu. Tapi sekarang sudah jarang dipergunakan. Sekarang sudah memakai digital ya. Tapi di pasar-pasar tradisional masih memakai timbangan warung seperti itu. Lalu ada lagi timbangan raca. Nah, timbangan raca ini dipergunakan untuk menimbang berat dari gramnya emas biasanya ya. Ada perhiasan-perhiasan seperti itu. Jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana Pak cara membaca timbangan kue? Nah, mari kita bahas. Nah, Bapak mempunyai timbangan kue seperti ini ya. Di atasnya ada ayam, berarti kita sedang menimbang ayam ya. Nah, caranya seperti apa? Kita simpan apa yang kita mau timbang di atas
tempat atau wadah yang sudah dipersiapkan. Nah, di situ ada ayam ya. Nah, timbangan kue ini hitungannya per kilogram. Ya, di bawah di atas angka 3 itu ada kg, tulisan berarti kilogram. Nah, dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 itu menunjukkan kilogramnya. Nah, kemudian antara 0 sampai dengan 1, 1 sampai dengan 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5, 5 dan kembali ke 0 itu terdapat strip. Ya, ada 4 strip yang menunjukkan angka gramnya. Nah, tiap strip menunjukkan angka 200 gram. Jadi, untuk timbangan di samping ya berat ayam itu yaitu 5 kilo 200 gram. Seperti itu. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi. Kita buka buku paket halaman 109. Ya, di situ ada aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Nah, di situ kita sama-sama untuk mengisi tabelnya ya. Nah, di situ ada benda berdasarkan wujudnya. Nah, benda dibedakan menjadi wujud bendanya. Oke, padat, betul, cair dan gas, pinter. Ya, lalu di sini Bapak akan memberikan contohnya. Memiliki sifat. Nah, dari benda padat memiliki sifat yaitu bentuknya padat. Kalau untuk cair, iya mengikuti wadahnya. Lalu yang gas, wujud gas itu bagaimana sifatnya? Mengisi seluruh ruangan. Nah, titik-titik di bawahnya nanti kalian lanjutkan ya. Nah, dengan contohnya untuk benda padat yang memiliki sifat bentuknya padat, contohnya di sini Bapak mempunyai contoh meja. Ya, nanti titik-titiknya kalian isi lagi ya. Di situ cukup ditambahkan 2 saja ya. 2 sesuai dengan titik-titik yang Bapak berikan. Lalu untuk yang cair, nah cair memiliki sifat mengikuti wadahnya, contohnya minyak tanah. Nah nanti kalian cari lagi, 2 lagi. Nah sekarang kita masuk ke benda yang wujudnya gas, yang memiliki sifat mengisi seluruh ruangan, contohnya asap, begitu. Jelas ya, nanti kalian isi titik-titiknya untuk melengkapi tabel yang ada. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi. Pada halaman 110, ya, kalian diminta untuk mengamati benda di sekitar. Ya, di situ ada lokasi pengamatan dan benda yang diamati pada tabel pengamatan. Ya, di situ lokasi pengamatannya kalian boleh mengamati ruang tamu, boleh mengamati ruang kamar atau dapur, ya, bebas. Nah, lalu apa yang benda yang kalian amati? Ya, nanti kalian tulis. Di situ Bapak memberikan contoh. Ini misalkan di ruang tamu ya. Nah, nama bendanya kursi. Bahan pembentuknya yaitu bahannya kayu. Wujud bendanya padat. Fungsi bendanya untuk duduk. Nah, nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu kalian silahkan untuk mengisinya sendiri. Oke? Oke, lanjut lagi ya. Pada halaman 112, hubungan kilogram, ons, dan gram. Nah, ada beberapa satuan massa atau berat ya, yang sehari-hari disebut dengan berat. Nah, seperti kilogram atau kg ya. Lalu ada gram dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya. Pada gambar 1, menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons. Lalu pada gambar 2, menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, pada gambar ketiga, menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, bagaimana Pak kesimpulannya? Kita simpulkan sama-sama. Kesimpulannya, 1 kg sama dengan 10 ons. 1 kg sama dengan 1000 gram. Dan 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa satuan ons disebut juga dengan Hg atau hektogram. Oke? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi.
Masih pada halaman 112, yaitu menentukan satuan berat yang tepat, kilogram, ons, dan gram. Nah, coba di situ ada yang harus kalian isi ya. Tentukan satuan berat yang tepat. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Di sini Bapak akan memberikan contoh satu saja. Nah, nanti kalian isi nomor 2, 3, 4, dan 5. Berat badan Udin adalah 30 titik-titik. Nah, satuan berat yang tepat adalah apa yo? Betul sekali, kilogram. Ya, nanti kalian isi dari nomor 2 sampai dengan nomor 5. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk pada halaman 114. Ya, hidup sederhana. Begitu. Apa sih Pak itu hidup sederhana? Hidup sederhana artinya hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta atau apa yang dimilikinya. Seperti itu. Jelas? Nah, di situ juga ada beberapa gambar yang harus nanti kalian lingkari ya. Di situ ada rendah hati, mubazir, pelit, secukupnya, boros, berlebih-lebihan, cermat, berbagi, sombong, dan hemat. Nah, Bapak akan memberikan satu contoh seperti biasa ya. Satu aja contoh Maya. Nah, di sini Bapak akan memberikan satu contoh yang harus dilingkari yang sesuai dengan hidup hemat, hidup sederhana maksudnya ya, yaitu hemat begitu. Ya, nanti kalian lingkari yang masuk pada hidup sederhana. Oke? Oke. Kita lanjutkan pada halaman 116. Ya, di sini yang tadi hidup sederhana artinya hidup yang sesuai dengan kebutuhan, hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta atau apa yang dimilikinya. Ya, ini Bapak mengingatkan kembali ya. Nah, kalian telah belajar tentang sikap sederhana, kemudian renungkan pernyataan berikut. Jawablah pernyataan berikut dengan jujur. Ya, Bapak harap kalian jujur nih, ya. Beri tanda checklist atau centang ya, tadi yang sesuai jawabanmu. Nah, di sini ada 5 pernyataan yang harus kalian checklist ya. Apakah saya telah mengerti arti hidup sederhana? Nah, dilanjut dengan 2, 3, 4, dan 5. Tolong dijawab dengan jujur ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh checklistan setuju nomor 1. Kenapa? Karena Bapak juga sedang belajar untuk mendalami sikap dari sederhana seperti itu ya. Nah, nanti kalian isi ya, diberi checklist, jawab dengan jujur. Oke? Oke, marilah sekarang kalau sudah jelas kita lanjutkan dengan tugas. Tugas dari Pak Tommy, kerjakan pada buku tematiknya ya, buku paket saja, tema 3. Nah, halaman 95, 97 sampai dengan 99, 101, 103, 106, 107, dan 109 sampai dengan 116. Oke? Jelas ya? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi. Pembelajaran kita pada kesempatan hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Jaga kondisi kesehatan kalian. Patuhi nasihat orang tua kalian di rumah. Tetap semangat dalam belajar dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam pembelajaran kita bersama Pak Tommy. Terima kasih.